Oke, baik teman-teman, sebelum saya mulai lagi gitu ya, agar memperlancar kegiatan hari ini, bagi teman-teman yang tidak berbicara atau belum, mohon untuk mikrofonnya digabung, mikrofonnya boleh di unmute dulu ya, di mute dulu sehingga kita bisa lancar prosesnya. Oke, saya lanjut ya lagi. Nah, kemudian kalau yang jalur mandiri berubah itu seperti apa gitu? Jalur mandiri berubah adalah teman-teman bisa menggunakan kurikulum Merdeka yang secara struktur yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Jadi di PMM ini sudah ada modul ajarnya dan lain sebagainya. Itu bisa langsung digunakan, kemudian diubah sedikit sesuai dengan kondisi sekolah atau potensi dari guru-guru yang ada di lingkungan sekolah tersebut. Jadi boleh nih tinggal download modulnya, diubah-ubah sedikit, itu boleh. Ini adalah untuk jalur mandiri berubah. Kemudian yang ketiga ada jalur mandiri berbagi. Nah, di sini biasanya dikhususkan untuk sekolah-sekolah penggerak ya. Jadi di sini modulnya sudah sendiri, membuat sendiri ya, tidak lagi mengambil dari aplikasi atau platform-platform yang disiapkan oleh pemerintah. Gitu. Jadi ini bedanya. Nah, kalau teman-teman di tahun ini siap untuk apa ya, mandiri berubah, ya dipersilahkan. Oke, mandiri berubah itu seperti apa? Jadi struktur kurikulumnya sudah struktur kurikulum Merdeka. Kalau ada modul-modulnya boleh digunakan. Dan contoh-contoh yang sudah disiapkan oleh pemerintah itu bisa digunakan. Kalau yang mandiri belajar gimana? Masih boleh pakai kurikulum K13-nya gitu. Kemarin pakainya apa? K13, kurikulum darurat, masih tetap itu digunakan, tetapi prinsip pembelajarannya misalnya udah pakai Merdeka Belajar, sudah menggunakan apa ya? Lingkungan gitu. Tapi kalau misalnya P5 itu belum bisa menggunakan ya kalau yang di Mandiri Belajar. Jadi itu ya yang membedakan teman-teman. Nah, selanjutnya masuk laptop. Nah, teman-teman, ada 6 langkah strategis yang sudah disiapkan oleh pemerintah untuk mensukseskan implementasi kurikulum Merdeka ini. Jadi kalau ada yang bertanya, apakah tahun ini harus menggunakan kurikulum Merdeka? Apakah harus mendaftar? Kalau saya, kapasitas saya tidak ada mengharuskan atau tidak mengharuskan atau mengharuskan, itu kembali lagi ke keinginan teman-teman, keinginan Bapak Ibu selaku kepala sekolah, selaku guru gitu ya. Tapi yang jelas 3 jenis dari implementasi kurikulum Merdeka tadi sudah saya sampaikan. Nah, agar kurikulum Merdeka ini sukses gitu ya, teman-teman bisa mempelajari atau bisa mengimplementasikannya, apa yang harus dilakukan gitu. Ini adalah 6 langkah strategis yang sudah disiapkan oleh pemerintah kita. Yang pertama adalah guru dan kepala sekolah harus belajar mandiri melalui platform Merdeka Mengajar. Ya, jadi guru dan kepala sekolah harus belajar mandiri. Masa sekarang ini ya, teman-teman tidak bisa lagi mengharapkan kapan saya dikasih pelatihan tentang kurikulum Merdeka, orang dikasih pelatihan aja belum, gimana mau daftar gitu ya. Kita udah nggak bisa lagi mengharapkan itu gitu. Karena di masa sekarang pemerintah kita ya mengharapkan kita untuk mampu untuk belajar secara mandiri. Maka disiapkanlah platform ini, platform Merdeka Mengajar ya. Saya harap teman-teman semua nanti setelah ini mulai untuk mendownload seperti apa sih platform Merdeka Mengajar. Nanti saya akan pandu teman-teman. Ya, itu adalah strategi pertama. Kemudian strategi yang kedua, guru dan kepala sekolah belajar kurikulum Merdeka dengan mengikuti seri webinar. Jadi di PMM itu banyak sekali ada webinar yang topiknya adalah implementasi kurikulum Merdeka. Baik itu tentang P5-nya, baik itu tentang struktur-struktur kurikulumnya, tentang ekstrakurikulernya, apapun itu yang berkaitan dengan kurikulum Merdeka, webinarnya ada. Gitu ya. Di banyak pilihan webinar yang ada di PMM ini, salah satunya ini yang sedang kami selenggarakan. Ya, jadi kami belajar tentang kurikulum Merdeka ini adalah melalui webinar ini. Jadi sudah 2 yang kami manfaatkan dari fasilitas yang disiapkan oleh pemerintah. Nah, yang ketiga,
Guru dan kepala sekolah belajar kurikulum merdeka di dalam komunitas belajar. Nah, komunitas belajar itu apa gitu? Komunitas belajar itu adalah kelompok gitu ya, kelompok guru-guru, kepala sekolah yang ingin ya memiliki satu tujuan gitu ya, memiliki satu visi untuk belajar. Jadi seperti yang kami lakukan sekarang juga, kami adalah komunitas belajar atau bahasa kalau disingkat Kombel ya, Kombel TK Negeri Pembina Karangasem. Jadi kami di komunitas belajar ini banyak hal yang kami lakukan. Yang pertama tentunya adalah tuntas pelatihan mandiri di platform Merdeka Mengajar. Mengapa pelatihan mandiri gitu ya? Karena nanti akan banyak ini ya yang ada fitur-fitur yang ada di platform Merdeka Mengajar ini. Ya, salah satunya adalah pelatihan mandiri. Nanti akan kami jelaskan kenapa harus itu gitu ya. Jadi kemudian komunitas belajar kami ini kami daftarkan di PMM ini. Wah, komunitas belajarnya didaftarkan di PMM. Kemudian, apakah komunitas belajar itu harus ada SK, harus ada yang lain-lain gitu? Tidak ada. Jadi Kombel ini, asalkan kita sudah terdiri dari beberapa orang, kemudian memiliki satu tujuan yang sama, sudah bisa disebut dengan komunitas belajar. Lalu bagaimana caranya ketika kami ingin mendaftarkan diri di PMM? Silahkan bisa daftar di PMM, asalkan Bapak Ibu sudah menuntaskan, salah satu anggota komunitas sudah menuntaskan pelatihan mandiri dengan topik kurikulum merdeka dan apa ya, satu lagi itu sampai aksi nyata, sampai tuntas aksi nyata. Nanti saya jelaskan lagi deh ininya yang satu lagi topiknya. Kalau sudah menyelesaikan, barulah Bapak Ibu bisa mendaftarkan komunitasnya di PMM. Nah, komunitas belajar ini ada 3 jenis Bapak dan Ibu ya. Yang pertama adalah komunitas dalam sekolah. Jadi komunitas dalam sekolah ini seperti yang saya lakukan hari ini. Jadi kami berkumpul dalam satu sekolah ya, namanya komunitas dalam sekolah. Yang kami lakukan ya belajar tentang IKM ini di PMM, kami menuntaskan aksi nyata di PMM itu melalui komunitas ini. Kemudian komunitas apa lagi ya? Yang kedua adalah komunitas antar sekolah. Jadi komunitas antar sekolah ini gabungan beberapa sekolah atau gabungan guru-guru yang di luar sekolahnya gitu ya. Seperti ada misalnya PKG, K3S, kemudian apalagi ya, organisasi mitra, IGTKI, IGRA, Himpaudi gitu. Itu namanya komunitas antar sekolah. Dan yang ketiga adalah komunitas belajar daring. Ya, kalau daring ini skalanya udah nasional. Jadi bergabung dari beberapa unsur gitu ya. Itu juga sama komunitas belajar. Jadi lebih luas cakupannya. Nah, kemudian kembali lagi ke strategi pemerintah yang kelima adalah guru dan kepala sekolah memanfaatkan pusat layanan bantuan atau help desk untuk mendapatkan informasi yang lebih atau strategi ya. Jadi ini ada layanan help desk ya mungkin di PMM itu yang bisa kita lakukan ya. Ada juga buku saku tentang IKM. Jadi ini tentang implementasi kurikulum merdeka ini kita betul-betul belajar secara mandiri. Tidak lagi menunggu kapan pemerintah memanggil saya untuk mendapatkan pelatihan, kapan saya dipanggil oleh dinas pendidikan gitu ya. Jadi belajarnya mandiri, kemudian strategi melalui ini ya, Bapak dan Ibu ya, yang tadi saya sampaikan melalui PMM, melalui webinar, melalui komunitas belajar. Dan yang keenam ada namanya guru dan kepala sekolah bekerja sama dengan mitra pembangunan untuk implementasi kurikulum merdeka. Jadi ada mitra-mitra pembangunan yang bisa kita undang gitu ya untuk belajar tentang kurikulum merdeka ini. Oke, lanjut. Ya, ini nggak banyak ya yang saya sampaikan di sini. Ini adalah kilasan-kilasan tentang Merdeka Belajar ya. Jadi sudah Merdeka Belajar yang keberapa sih? Episode keberapa sih ya? Jadi dari episode 1 kebijakan Merdeka Belajar ya. Merdeka Belajar episode 1 adalah tentang Merdeka Belajar. Kemudian ada
BOS dan lain sebagainya. Saya nggak bahas di sini yang episode kelima tentang program guru penggerak ya. Kalau ditanya, kemudian kalau implementasi kurikulum Merdeka ini Merdeka Belajar episode keberapa gitu ya? Coba kita lihat ya. Ada di mana ya? Oke, ternyata sangat banyak ya. Nah, kita ya Merdeka Belajar implementasi kurikulum Merdeka ini atau dan PMM ini ada di episode Merdeka Belajar ke-15. Jadi kita ada di ke-15 ya. Dari sinilah dasar kita untuk mempelajari tentang kurikulum Merdeka dan platform Merdeka Mengajar. Oke. Kemudian di episode terakhir, di episode ke-19 itu ada rapor pendidikan. Bapak Ibu Kepala Sekolah tentunya sudah mempelajari itu ya, sebagai dasar kita untuk menyusun RKAS BOP. Nah, Bapak Ibu, mungkin ada yang bisa, ada yang kesulitan gitu ya. Kenapa saya nggak bisa daftar PMM? Kenapa saya nggak bisa masuk ke PMM gitu ya. Nah, karena ini akun belajar ID-nya ya. Jadi semua guru dan kepala sekolah itu tentu sudah mendapatkan akun belajar ID ya. Dasar hukumnya tidak saya sampaikan banyak ya. Jadi ini ya akun pembelajaran kita, Bapak Ibu, saya rasa sudah semua memiliki akun. Jika ada yang belum memiliki akun belajar ID ini, silahkan untuk menghubungi operator sekolahnya ya, karena nanti akan didaftarkan agar memiliki akun belajar ID. Gitu. Apa sih yang saya dapatkan dari akun belajar ID ya? Sangat banyak nantinya ya. Nah, ini adalah sasaran-sasaran dari akun pembelajaran atau belajar ID ya. Jangan sampai Bapak Ibu nggak tahu belajar ID saya tuh apa sih gitu. Karena akses-akses kita yang berhubungan dengan apa yang disiapkan oleh pemerintah adalah menggunakan belajar ID. Ya, di belajar ID itu kita bisa belajar tentang apa saja nanti ya. Kita akan bahas lagi. Jadi bahkan itu peserta didik, kemudian pendidik, mulai dari pendidik PAUD itu sudah memiliki akun belajar ID sampai kepala dinas. Nah, ini nama-nama akun belajar ID ya. Jadi kalau peserta didik SD, nama akunnya seperti ini, @PAUD Belajar ID ya. Kalau pendidiknya namanya apa? Ini nama contohnya ya, depannya itu guru titik PAUD titik belajar ID kalau kita di PAUD ya. Nah, kemudian kalau admin atau kepala sekolahnya, nama belajar ID-nya apa? Ya, ini ada @admin titik PAUD titik belajar titik ID ya. @admin.paud.belajar.id. Jadi ini penamaan dari akun belajar ID. Jadi kalau kepala sekolah akun belajarnya masih @gurupaud.belajar.id, maka secara otomatis tidak akan bisa untuk mendaftar di IKM ini. Karena akunnya adalah akun pendidik atau akun guru. Gitu, ya. Terus kalau ada guru yang nama akunnya adalah @admin gitu, berarti itu adalah seharusnya akun belajar untuk kepala sekolah. Gitu ya. Kemudian apa yang terjadi ketika ada yang tidak sesuai atau saya sudah coba untuk ke operator nggak bisa. Apa yang saya lakukan? Silahkan kita di Karangasem punya co-kapten ya. Ada co-kapten itu namanya Pak Prima kalau nggak salah dari SMP, salah satu guru penggerak gitu ya. Eh, itu bisa untuk membantu tentang akun belajar IT. Oke, itu sih tentang akun belajar ID. Ya, saya harap Bapak Ibu semua sudah mulai memanfaatkan akun belajar ID. Apa yang bisa kita gunakan dari akun belajar ID? Yang pertama, memudahkan dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar, ya, karena akunnya sudah disiapkan oleh pemerintah. Jadi drive-nya lebih besar dari yang akun yang umum, gitu ya. Kemudian dapat digunakan untuk mengakses berbagai platform dari Kemendikbud ya. Berbagai platform itu seperti apa gitu. Ada Paudpedia, ada PMM ini ya, platform Merdeka Mengajar, kemudian rapor pendidikan, kemudian ada banyak lagi ya, ada apa ya?
rumah belajar, ya banyak yang bisa diakses dari platform-platform yang disiapkan pemerintah yang terkait dengan pendidikan. Kemudian yang ketiga dapat menyimpan dokumen secara daring, ya. Jadi ini ya penyimpanannya lebih aman dan tanpa batas. Kalau sekarang sepertinya sudah dibatasi juga, tetapi tetap kapasitasnya sudah besar. Nah, dapat mengakses dan memanfaatkan Chromebook. Kalau kita rata-rata di PAUD belum dapat Chromebook ya, sebagai jalur informasi resmi dari Kemendikbudristek. Jadi Bapak Ibu sekarang di akun laptop, akun HP-nya masing-masing, saya harap kalau sudah punya akun Gmail, silahkan, tapi bisa ditambah dari akun resmi ini. Gitu ya. Silahkan ditambah dari akun resmi ini. Akun resmi yang sudah disiapkan oleh pemerintah kita tentang belajar ID ini. Itu ya, Bapak dan Ibu ya. Kemudian, oh iya, dapat dimanfaatkan untuk apa lagi nih akun belajar ID gitu. Sekarang musimnya bikin video, bikin pengumuman, dan lain sebagainya. Jadi sangat mudah Bapak Ibu menggunakan Canva, nggak perlu daftar lagi ya, Canva for Education gitu ya, kayak dulu daftar, upload dokumen dan lain sebagainya. Sekarang ketika kita sudah punya belajar ID, maka secara otomatis bisa menggunakan Canva for Education. Oke, Bapak dan Ibu, ternyata banyak sekali manfaat-manfaat yang kita bisa gunakan dari belajar ID. Ya, ini ya, jadi Merdeka Belajar, mau forum, ini helpdesk, forum tanya bos, Chromebook, Google Meet, Drive, ya, Google Sheet, ya banyak-banyak sekali yang bisa kita gunakan dari akun pembelajaran ini. Saya harap Bapak dan Ibu semua tidak menyia-nyiakan apa yang sudah difasilitasi oleh pemerintah kita. Kemudian masa aktifnya kapan gitu ya? Masa aktifnya kalau kita sudah tidak terdata lagi di Dapodik tentunya. Ya, selama Bapak dan Ibu masih terdata di Dapodik dan program ini masih berjalan, maka ini masih tetap bisa kita gunakan. Oke. Itu tentang belajar ID ya, dasar kita untuk masuk ke sini Bapak dan Ibu ya, ke platform Merdeka Mengajar. Ya, ini adalah episode ke-15 ya. Nah, fungsi dari PMM ini itu ada 3 jenis fungsi. Yang pertama, membantu guru untuk mengajar. Ya, kenapa membantu guru untuk mengajar? Karena banyak yang kita bisa ambil di sini sebagai inspirasi kita untuk mengajar, ya, yang sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik kita. Kalau kita tidak menggunakan PMM ini, mungkin akan banyak tertinggal Bapak dan Ibu ya. Kenapa banyak tertinggal? Nanti kita akan lihat kembali apa sih yang ada di sini. Kemudian membantu guru untuk belajar, ya. Tadi membantu guru untuk mengajar ketika mengajar di kelas. Yang sekarang membantu guru untuk belajar. Gimana kita bisa mengajar kalau kita tidak belajar gitu ya. Gimana gurunya bisa mengajar dengan baik, mengajar sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan murid, mengajar sesuai dengan perubahan dengan perkembangan zaman saat ini, apa itu merdeka belajar, apa itu diferensiasi, apa itu pembelajaran yang berpusat kepada murid gitu ya. Kalau kita tidak belajar, maka tidak hanya murid yang dituntut untuk belajar, guru pun harus belajar. Jadi platform ini adalah salah satu platform yang paling tepat untuk kita belajar. Kemudian manfaat yang ketiga, membantu guru untuk berkarya atau menginspirasi rekan sejawat. Kenapa di sini di PMM ini guru bisa mengajar, bisa berkarya gitu? Karena di sini ada yang namanya nanti bukti karya. Jadi apapun yang kita sudah hasilkan bisa kita upload. Ya, saya rasa teman-teman, Bapak dan Ibu sangat membutuhkan inspirasi gitu ya. Ketika kita ingin berbuat sesuatu perlu inspirasi, maka ini adalah ruang yang cocok bagi kita untuk belajar. Oke, Bapak Ibu. Oke, platform Merdeka Mengajar itu ketika dibuka isinya apa ya? Ada asesmen murid, perangkat ajar, CP dan ATP, kemudian pelatihan mandiri, komunitas, video inspirasi, dan bukti karya. Wah, banyak sekali ternyata fitur-fitur yang ada di PMM ini. Ya. Jadi Bapak Ibu silahkan sudah bisa di-download di Play Store-nya masing-masing ya. Ini bisa di-download
Kalau ada yang bilang, terus saya nggak punya laptop gimana? Bapak Ibu bisa belajar lewat HP. Masih tetap bisa belajar lewat HP melalui Play Store-nya gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu ya, platform tampilan dari platform Merdeka Mengajar ya. Yang utama yang bisa kita tujuannya, kenapa kita mendownload PMM ini ya, agar kita bisa menerapkan kurikulum Merdeka ini, gitu ya. Jadi untuk mendapatkan referensi yang tadi ya, referensi apa sih yang kita gunakan, bahan-bahan apa yang kita gunakan untuk mengajar, memberikan inspirasi dan juga pemahaman. Oke, jadi pokoknya di platform Merdeka Mengajar ini kita di pengertian apa sih PMM gitu ya. Kalau bahasa cepatnya platform Merdeka Mengajar mungkin banyak yang sulit untuk menyebutkan, bisa disebut dengan PMM ya, platform Merdeka Mengajar. Jadi ini adalah platform edukasi yang menjadi teman penggerak untuk guru dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila serta mendukung guru untuk mengajar, belajar, dan berkarya lebih baik lagi. Wah, ini pemahamannya udah seperti ini, menjadi teman penggerak ya, teman penggerak. Jadi kita diberikan teman nih oleh pemerintah untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila ini ya. Jadi kita diberikan fasilitasi berupa PMM ini untuk kita bisa mengajar, belajar, dan bekerja. Jadi ini tiga fungsi utama dari PMM ini ya Bapak Ibu ya. Mohon diingat mulai sekarang. Mengajar, belajar, dan berkarya. Kemudian caranya apa nih? Unduh aplikasinya ya. Atau yang di laptop langsung aja masuk ke laman situsnya, ketik PMM aja udah langsung muncul gitu ya. Kemudian di sini ketika kita masuk menu-menunya ada seperti ini ya. Ada pengembangan diri dan lain sebagainya Bapak Ibu. Kalau yang sudah boleh sambil dilihat, kalau yang belum didengarkan saja dulu apa yang akan terjadi di sini gitu ya. Ini di pelatihan mandiri ada apa, di komunitas belajar ada apa ya. Tapi kita akan bahas lebih spesifik lagi di sini ya. Oke, akses login dan non-login. Login dan tidak login gitu ya. Ada beberapa akses di PMM ini yang tanpa Bapak Ibu perlu login, jadi nggak perlu menggunakan belajar ID ini, sudah bisa diakses. Ya, jadi itu ada di video inspirasi dan bukti karya. Tetapi yang memerlukan login adalah kegiatan belajar mengajar ya, ada asesmen murid, perangkat ajar, pelatihan mandiri, dan komunitas. Itu memerlukan login. Login itu artinya Bapak Ibu harus memasukkan akun belajar ID-nya, baru bisa masuk atau baru bisa memanfaatkan fitur-fitur yang ada. Oke, ini adalah pengguna PMM. Saya harap Bapak Ibu merupakan satu di antara sekian guru yang sudah memanfaatkan PMM ini. Nah, Bapak Ibu, ini yang kita maksud ya. Ada tadi yang namanya mengajar. Apa sih yang mengajar itu ya? Jadi di PMM ini yang tujuannya mengajar itu ternyata ada perangkat ajar yang sudah disiapkan oleh pemerintah di sini ya. Jadi kita tinggal klik aja kalau maunya kalau kita mau referensi-referensi ketika kita ingin mengajar di kelas gitu ya. Ketika ingin mendapatkan sebuah inspirasi ya cari di sini di mengajar. Itu ada perangkat ajar, ada asesmen murid ya. Jadi di perangkat ajar itu ada sekitar 2000-an lebih ya referensi tentang perangkat ajar. Kalau mau cari modul, cari di perangkat ajar. Mau cari RPP, cari di perangkat ajar gitu ya. Kalau bingung nih, selama ini nanti katanya kalau di mandiri berubah atau di mandiri eh, mandiri berubah itu sudah bisa menggunakan platform yang disiapkan oleh pemerintah, bisa ambil terus di mana caranya ngambil gitu ya. Ya, maka ambilnya di sini Bapak Ibu ya. Di menu mengajar ini. Ya, di situ sudah disiapkan oleh pemerintah. Oke, Bapak Ibu. Selanjutnya adalah asesmen murid. Di sini Bapak Ibu bisa melihat apa sih tentang asesmen murid ya, mulai dari
menganalisis diagnostik literasi, numerasi, kemudian jenis-jenis asesmen itu seperti apa, itu ada di sini ya. Tentunya ini sangat berguna ketika kita menggunakan asesmen atau penilaian baik yang formatif atau sumatif gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, itu adalah fitur kita untuk mengajar ya. Ini ya yang ada RPP, ada modul ajar atau bahan ajar, ada modul project, ada buku murid, ada asesmen di sini di perangkat ajar. Bayangkan, RPP aja ada, bahan ajar ada, modul projectnya ada di sini, buku muridnya ada, semua sudah disiapkan oleh pemerintah. Kita tinggal mendownload, Bapak Ibu. Tinggal mendownload, tetapi disesuaikan kembali dengan lingkungan. Jadi misalnya, kalau di sana di modul ajarnya menggunakannya tekniknya seperti apa, atau medianya seperti apa. Kalau di lingkungan saya tidak mendukung untuk itu, dimodifikasi di ATN ya, diamati, kemudian ditiru beberapa, kemudian dimodifikasi kembali ya. Jadi itu yang bisa kita lakukan, itu tadi untuk yang mandiri berubah ya. Itu bisa dilakukan, kita tinggal download aja ini semua yang disiapkan oleh pemerintah. Nah, kemudian di asesmen ini kita bisa, mungkin di PAUD masih sedikit terbatas gitu, tapi Bapak Ibu juga bisa mencoba nih kalau asesmen di PAUD apa sih yang bisa digunakan. Oke, selanjutnya adalah kalau tadi mengajar, sekarang adalah belajar. Apa sih yang bisa kita gunakan di PMM atau kita manfaatkan, fitur-fitur apa yang bisa kita manfaatkan di PMM ini sebagai sebagai guru ya untuk belajar meningkatkan kompetensi diri kita ya. Jadi di sini saat guru ingin belajar yang disiapkan oleh pemerintah itu ada 3. Ada namanya pelatihan mandiri, ada video inspirasi, dan ada namanya komunitas. Ya, jadi di pelatihan mandiri ini banyak sekali materi-materi pelatihan yang berhubungan dengan implementasi kurikulum merdeka ini yang sudah disiapkan oleh pemerintah kita. Ya, jadi ada sekian modul dan di sekian topik gitu ya. Kalau nggak salah ada 11 atau 12 topik ya. Mulai dari yang dasarnya itu kurikulum merdeka sampai transisi PAUD SD yang selama ini kalau guru-guru PAUD, pendidik PAUD, guru TK, ini gimana sih kok sampai ke SD seperti apa nantinya, ini ternyata sudah disiapkan oleh pemerintah kita gitu ya. Dan guru-guru SD pun yang kelas awal mungkin sama pelatihannya transisi PAUD SD. Jadi kita akan bisa belajar di sini untuk mensinkronkan pemahaman kita dengan guru SD nanti. Seperti apa sih sebenarnya pembelajaran ketika sudah di masa-masa transisi. Tentunya itu di semester-semester akhir ya. Di masa transisi dari dari PAUD ke SD. Nah, kemudian ini pelatihan mandiri, Bapak Ibu nggak perlu lagi ya kita ikut diklat yang disebar ya, harus sekian disebarkan sekian grup baru bisa gitu. Kemudian berbayar atau dan lain sebagainya. Tetapi nggak masalah kalau Bapak Ibu ikut itu untuk meningkatkan kompetensi diri. Jadi di pelatihan mandiri ini, kalau tadi saya sebutkan 11 sampai 12 topik, dan kita ikuti semua sampai aksi nyata, sampai lolos gitu ya. Jadi di satu topik pelatihan mandiri ini terdiri dari kita login, kemudian menonton video, kemudian merefleksi, kemudian post test sampai aksi nyata untuk satu topik. Kalau kita lolos, kita selesai semua, maka kita akan mendapatkan sertifikat. Bayangkan ya, kalau ini bisa selesai ada 11 sertifikat yang bisa kita dapatkan dari platform Merdeka Mengajar. Sangat luar biasa yang sudah disiapkan oleh pemerintah kita. Nah, belajar yang kedua melalui apa? Melalui video inspirasi. Jadi di sini ada beragam video inspirasi yang sudah disiapkan. Jadi kita tinggal nonton aja nih video-videonya. Ya, ini ada panduan tentang PMM, kemudian panduan tentang kurikulum merdeka. Oke, Bapak Ibu, selanjutnya adalah belajar melalui komunitas. Jadi guru dapat mengikuti berbagai komunitas belajar untuk mencari teman diskusi, belajar, dan berbagi praktik baik dengan sesama rekan guru di seluruh Indonesia. Ya, ini ya
seperti yang kita lakukan hari ini, pembentukan komunitas belajar. Kalau kami di TK Negeri Pembina Karangasem, komunitas belajar kami ini sudah terdaftar di PMM. Jadi biasanya siapa yang boleh mendaftarkan komunitas belajarnya? Ya, anggota komunitas yang sudah menyelesaikan beberapa modul ya sampai mengupload aksi nyata, maka bisa mendaftarkan diri di PMM dan membuat webinar semacam ini, gitu ya. Jadi, wah, keren ya rasanya kita bisa mendaftarkan komunitas kita di PMM dan kita bisa membuat webinar semacam ini. Jadi, sarana buat latihan juga ya Bapak Ibu ya, latihan untuk menyelenggarakan sebuah webinar atau pra-workshop, pra-pelatihan lah ya gitu ya. Jadi kita belajar di sini. Nah, kami kalau di TK Negeri Pembina Karangasem menuntaskan PMM itu melalui komunitas. Jadi belajarnya bareng ya, mulai dari nonton videonya, kemudian belajar post testnya juga bareng ya, kemudian sampai membuat aksi nyata. Aksi nyatanya bareng, tetapi umpan balik yang dibuat adalah tetap masing-masing guru. Jadi belajarnya bareng sampai selesai. Karena saya tahu Bapak Ibu kalau belajarnya secara mandiri, sendiri banget gitu ya, pasti banyak alasan gitu ya, banyak hal yang membuat kita kadang nggak tuntas gitu ya. Kalau sudah di rumah, udah banyak kesibukan yang menanti. Kalau belajar sendiri ngantuk dan lain sebagainya. Pasti banyak hal yang akan ditemui kalau belajar secara mandiri. Tetapi di komunitas ini namanya tetap belajar mandiri, tetapi dalam sebuah komunitas. Baik, nah ini ya. Jadi di pelatihan mandiri ini ada apa nih? Ada topik pelatihan, ada modul pelatihan, ada latihan pemahaman, ada cerita reflektif, aksi nyata, dan sertifikat. Jadi satu topik ini langkah-langkah yang harus diikuti. Wah, bayangkan Bapak Ibu kalau kita bisa menyelesaikan ini, dapat sertifikat, sertifikatnya semua kementerian. Itu sebuah nilai plus buat kita, ya. Sudah dapat sertifikat, ilmunya juga dapat, ya. Oke, yang kedua ini komunitas ya. Wadah untuk belajar dan terkoneksi dengan sesama rekan guru di seluruh Indonesia ataupun di daerah-daerah ya. Biasanya platform Merdeka Mengajar ini membuka kesempatan untuk Bapak dan Ibu untuk mendaftar sebagai narasumber atau penggerak komunitas ya. Jadi kalau udah daftar di sini namanya penggerak komunitas ya, diberikan kesempatan untuk mendaftar, siapa yang mau jadi narasumber silahkan gitu ya. Jadi luar biasa apa yang sudah diberikan pemerintah kita kepada guru-guru sekarang ya, memberikan fasilitas. Kalau mau berkarir di luar guru, ayo berkarir. Tetapi ada tahapan-tahapan yang harus kita lakukan seperti mendaftar gini ya, mengikuti tes dan lain sebagainya. Kemudian Bapak Ibu, ini komunitas ya. Jadi wadah untuk berbagi. Kemudian di sini di komunitas ini kita nggak perlu lagi melihat ini komunitas siapa, kalau rasanya membuat webinarnya bagus gitu, pengen ikut tentang itu, ya silahkan untuk mengikuti atau mendaftar di komunitas belajar. Oke, lanjut. Nah, ini adalah menu yang ketiga atau berkarya ya, atau fungsi yang ketiga dari PMM ini untuk berkarya. Jadi, guru dapat membangun portofolio hasil karyanya agar dapat saling berbagi inspirasi dan berkolaborasi. Jadi Bapak Ibu guru yang memiliki aksi-aksi nyata atau memiliki video-video pembelajaran ya yang sebelumnya hanya diupload di link YouTube pribadinya, sekarang Bapak Ibu bisa unggah ke sini ya. Bisa Bapak Ibu unggah ke bukti karya ini Bapak Ibu. Ya, bayangkan, wah ternyata jadi portofolio nih di sini di PMM gitu ya. Nggak usah bingung-bingung saya taruh di mana. Bisa diupload di sini. Jadi yang bisa diupload tuh ada bahan ajar, kemudian ada kepemimpinan sekolah, ada praktik pembelajaran, praktik belajar, RPP, karya lainnya. Itu bisa diunggah di sini. Ya, jadi kalau udah, oh saya kemarin udah buat video pembelajaran gitu ya. Ya, kalau itu merupakan sebuah praktik pembelajaran, ya bisa digunakan untuk teman lain terinspirasi dalam belajar, silakan di praktik pembelajaran, gitu ya.
Punya RPP mau diupload, silahkan untuk diupload. Itu ya Bapak dan Ibu. Atau punya panduan dalam membuat sebuah media pembelajaran. Oh, bahannya apa dan lain sebagainya. Silakan untuk Bapak Ibu upload di bahan aja. Tuh, ya. Ya, jadi seperti ini Bapak Ibu di bukti karya. Luar biasa sekali, dan kita di sini ketika kita sudah mengupload semua karya-karya kita di PMM, kita bisa bagikan, kemudian kita bisa mendapatkan sebuah umpan balik ya. Jadi umpan balik refleksi gitu ya. Kira-kira seperti apa sih media yang sudah kita buat? Apakah menginspirasi? Bagaimana tanggapan teman-teman itu bisa kita dapatkan di sini. Nah, Bapak Ibu, ini adalah optimalisasi pemanfaatan PMM. Jadi, yang login di PMM ini bukan operator sekolah, ya. Biasanya yang berhubungan dengan teknologi selalu kita suruh operator. Jangan lagi ya, karena ini adalah masing-masing guru, masing-masing kepala sekolah yang punya akun belajar ID. Operator sekolah ya cuman tinggal memberikan akun-akunnya, yang login adalah Bapak Ibu semua. Tetapi tidak hanya login, tetapi dimanfaatkan. Begitu Bapak Ibu login, maka data Bapak Ibu itu sudah terrecord di sistemnya PMM. Kalau Bapak Ibu ingin mendaftar PSP, ya kalau program sekolah penggerak itu atau IKM nih, implementasi kurikulum merdeka, itu target minimal kita menyelesaikan topik adalah 5 topik ya. Jadi Bapak Ibu harus login, kemudian harus memanfaatkan semua, menyelesaikan minimal 5 topik di PMM. Itu memang prasyarat dari Kemendikbudristek kita ya. Jadi ini yang harus dilakukan ya. Guru login, kalau dulu mungkin operator sekolah login PMM, kemudian setelah login gurunya nggak ngapa-ngapain gitu ya, hanya login saja. Tetapi yang benar adalah guru login PMM, Humble juga login PMM. Jadi seperti yang kita lakukan hari ini. Saya sebagai komunitas belajar sudah login di PMM, Bapak Ibu peserta sudah login melalui PMM. Jadi hal pertama yang paling sederhana yang sudah kita lakukan adalah login. Nah, selain login, ternyata kita di sini sudah belajar bersama dengan komunitas belajar. Ya, jadi Bapak Ibu sudah belajar bersama kami, komunitas belajar TK Negeri di sini. Ya, kalau hari ini Bapak Ibu belajar bersama kami, siapa tahu nanti ke depan Bapak Ibu membuat webinar yang sama gitu ya, membuat mendaftar di PMM, komunitas belajarnya, kemudian membuat webinar semacam ini. Nah, kemudian ketika kita sudah belajar bersama melalui PMM, melalui komunitas belajar, maka kita akan siap menjadi guru-guru yang siap bertransformasi. Ya, bayangkan guru-guru yang sudah bersiap bertransformasi, guru-guru yang sudah siap untuk berubah. Ya, jadi mulai melakukan asesmen awal. Asesmen awal itu apa? Asesmen awal adalah mengenal potensi diri, potensi lingkungan, potensi murid, ya. Jadi kalau potensi diri, kalau saya, apa sih yang menjadi kelebihan saya gitu? Apa sih yang bisa saya gunakan dari kelebihan saya untuk menjadi sebuah program sekolah? Kemudian murid saya ini apa sih kebutuhan belajarnya gitu, ya. Jadi Bapak Ibu pernah membayangkan ketika pembelajaran sekarang ya udah mungkin saya sudah sering bercerita tentang ini ya, bagaimana dosa-dosa besar kita sebagai seorang guru gitu ya. Kita nggak pernah melakukan asesmen kepada anak-anak kita. Kita tidak pernah tahu, tidak pernah mendiagnostik sebenarnya mereka ini sudah sampai di mana gitu ya. Ya. Jadi kalau belajar tentang mencicipi rasa, saya sering bilang, yang kita bawa selalu garam, gula, apalagi ya, garam, gula, kopi, hanya itu ya. Dari zaman kita TK sampai kita jadi guru TK, itu yang kita ajarkan kepada anak-anak. Padahal anak-anak kita sudah tidak membutuhkan kebutuhan belajar itu. Itu sudah nggak jadi kebutuhan belajar mereka lagi. Karena mereka sekarang dari kecil tuh baru lahir mungkin sudah tahu kalau gula itu rasanya
manis, garam rasanya asin, ya. Itu karena kita tidak pernah tahu sebenarnya mereka butuh belajarnya tentang apa. Maka di sini peran kita untuk melakukan asesmen diagnostik awal. Caranya seperti apa ya? Caranya dengan melakukan wawancara, menyebarkan Google Form ke orang tua dan lain sebagainya. Tanya jawab dengan anak-anak, ya. Nah, dari asesmen diagnostik awal, dari asesmen atau dari tanya jawab, dari apa untuk mengetahui kebutuhan murid, kita bisa melakukan yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Jadi berdiferensiasi itu seperti apa? Jadi antara kebutuhan belajar murid itu kita berikan eh, kita berikan strategi yang berbeda. Tujuan belajarnya sama, tetapi strategi-strateginya yang berbeda. Atau bisa jadi diferensiasinya di akhir, produknya yang berbeda. Ya, Bapak Ibu ya. Itu yang akan siap kita lakukan. Ya, jadi siap bertransformasi, siap berubah sebagai seorang guru. Nah, kalau guru sudah siap bertransformasi, maka hasil belajar anak-anak kita, murid-murid kita akan di atas level rata-rata. Ini sangat luar biasa, Bapak dan Ibu ya. Nah, nanti kalau Bapak Ibu sudah IKM, ya kalau sudah IKM ini terikon. Oh, ini berapa? Kalau di Bali nih yang login jumlah sekolah IKM berapa? Misalnya 3.000, 3.200. Apakah 3.200 ini sudah termasuk TK Bapak Ibu? Misalnya. Kemudian yang login berapa? Oh, baru 99% yang login saja. Setelah login yang sudah masuk pelatihan mandiri berapa? Ini semua terikot. Yang satu topik berapa, yang dua topik berapa, yang tiga topik berapa, yang enam topik berapa. Kemudian di biasanya di ini lagi ya, biasanya di perkecil lagi. Kalau TK negeri berapa yang sudah login, berapa yang nonton video, berapa yang sudah post test, berapa yang aksi nyata, berapa yang sudah dapat sertifikat. Itu pun datanya akan terekam dan itu menjadi sebuah rapor yang dibagikan ke dinas-dinas pendidikan oleh BPMP provinsi masing-masing. Di itu Bapak Ibu harus bersiap untuk. Nah, kemudian dari apa yang sudah saya sampaikan tadi, apa sih yang kita butuhkan gitu. Jadi ternyata kita butuh kompetensi yang masih perlu diakselerasi. Ya, kompetensi apa saja ya? Ini logic and reasoning. Jadi Bapak Ibu, kenapa Bapak Ibu diberikan pelatihan mandiri ini? Ya, tujuannya untuk meningkatkan kompetensi logic and reasoning. Jadi untuk meningkatkan logika dan penalaran. Dikasihnya video, Bapak Ibu harus tonton, ya. Ditonton tidak hanya sekedar ditonton, tetapi dianalisis, dipahami apa sih maksud dari video itu, apa sih yang bisa saya dapatkan di sana, apa sih tadi yang disampaikan langkah-langkahnya oleh pembawa acara, pembawa apa ya, pembawa acara yang di sana ya. Jadi itu yang namanya logic and reasoning. Oh, kalau saya melakukan itu berarti saya akan bisa seperti ini. Jadi kemampuan itu yang bisa kita tingkatkan. Kemudian skill atau kompetensi berikutnya adalah relationship, ya. Jadi kemampuan untuk membangun hubungan, ya. Jadi di relationship ini ada komunikasi, persetujuan, perasaan dan seksualitas, ya. Jadi semua masuk di sini, ya. Ya, artinya seksualitas itu adalah antara laki-laki dan perempuan, bukan yang konotasinya lain, tetapi ini hubungan yang kita bangun bersama, ya. Di sini ketika dalam komunitas, ya, iklim yang akan kita ubah gitu ya, tidak lagi iklim kompetisi, kita akan meninggalkan iklim kompetisi Bapak dan Ibu. Kita akan menuju ke iklim-iklim kolaborasi, ya, relationship, ya, membangun hubungan atau jejaring, ya, tidak lagi iklim kompetisi. Oke, Bapak Ibu. Nah, ini yang tidak kalah pentingnya adalah self awareness, ya. Jadi kesadaran diri bahwa apa yang sudah saya sampaikan tadi akan bisa dilaksanakan, akan bermanfaat ketika kita sebagai seorang guru memiliki self awareness, ya. Jadi
kesadaran diri ini kesadaran ini munculnya dari mana? Ya munculnya dari diri sendiri, bahwa saya harus belajar, bahwa saya harus menerima bahwa ini dunia sekarang, bahwa ini adalah teknologi. Gitu. Jadi ini harus sadar dulu, tidak disuruh-suruh, tidak dipaksa-paksa. Ya. Jadi ketika orang sudah mampu memiliki kesadaran diri, maka apapun yang dikerjakannya adalah memang berdasarkan kemauannya sendiri. Tetapi kalau orang yang belum memiliki self-awareness ini, apapun yang diberikan akan dilakukan dengan cara terpaksa gitu ya. Terpaksa, manyun ya. Jadi bibir monyong 5 cm kalau ini ya disuruh ngapain. Jadi ini yang harus kita lakukan. Ya. Kemudian personal finance atau keuangan pribadi. Ya. Jadi ini adalah tabungan. Ya. Kalau beli barang mahal seperti apa, nanti pensiunnya seperti apa. Mungkin Bapak Ibu sudah pandai untuk mengelola ini. Gitu ya. Saya tidak bahas banyak ini. Oke, Bapak Ibu, ada kutipan dari Mas Menteri. Kutipan dari Mas Menteri kita, Pak Dirjen kita ya. Ada kutipan dari Pak Dirjen kita, Pak Iwan Sahril. Teknologi tidak akan pernah menggantikan guru-guru yang baik, tapi teknologi bisa membantu guru-guru kita untuk mencapai tujuan-tujuan yang lebih baik. Jadi itu Bapak Dirjen menyampaikan. Teknologi tidak bisa menggantikan peran guru, ya. Peran guru tidak bisa tergantikan oleh teknologi, tetapi dengan teknologi Bapak Ibu bisa menjadi lebih baik ya, mencapai tujuan-tujuan yang lebih baik. Sama dengan apa yang sudah saya sampaikan tentang PNM tadi, sangat luar biasa ternyata manfaatnya. Kita bisa menjadi lebih baik lagi. Kita tidak perlu lagi menunggu kapan saya dipanggil pelatihan, ya. Kenapa saya nggak dipanggil? Kenapa dia saja? Sekarang sudah nggak melihat itu gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau, Bapak Ibu punya kompetensi, oke, daftar guru penggerak ya, daftar. Lulus guru penggerak, apa yang disiapkan pemerintah? Disiapkan untuk jadi pengajar praktik. Kemudian lulus pengajar praktik, apalagi yang disiapkan? Ada fasilitator guru penggerak. Kemudian ada instruktur, ada narasumber, ada penulis modul, ada banyak yang ada asesor dan lain sebagainya disiapkan oleh pemerintah kita yang bertujuan untuk menunjang karir kita ya. Selain pengalaman, ilmu, kita pun mendapatkan income lebih dari sini. Jadi itu ya, Bapak Ibu, komitmen, kreativitas, dan kepedulian pendidik akan menunjukkan perbedaan dalam pengalaman belajar bagi peserta didik. Jadi kalau Bapak Ibu tidak punya komitmen, tidak pernah berkreativitas, ya, tidak peduli pada apapun, ya, kekeh dengan pendiriannya masing-masing, ya, belajarnya taunya hanya di lingkungan sekolah itu aja ya, tanpa pernah tahu apa sih yang terjadi di luar sana, apa sih ilmu-ilmu yang kekinian, maka Bapak Ibu akan ilmunya ya hanya segitu-segitu saja gitu ya, nggak ada pengalaman yang Bapak Ibu dapatkan dari sini. Itu ternyata dari saya. Terima kasih. Knowledge is power. Jadi pengetahuan adalah kekuatan bagi Bapak dan Ibu untuk terus berkarya. Ya, kalau nggak punya knowledge, nggak punya pengetahuan, bayangkan akan jadi guru seperti apa kita? Apakah bisa menciptakan murid-murid yang punya knowledge, yang punya keterampilan hot, gitu ya? Itu nggak akan bisa kita lakukan. Jadi itu Bapak Ibu. Terima kasih. Sebenarnya ini bukan paparan sih, ini hanya kegiatan belajar bersama di sini. Oke, terima kasih. Wah, ternyata saya banyak melihat banyak juga ya teman-teman dari luar kabupaten di sini ya, luar provinsi. Terima kasih sekali Bapak Ibu sudah mau belajar bersama kami di sini. Bu moderator, kita ada sesi tanya jawab mungkin. Mau dipandu apa saya langsung yang memandu ini? Ya, terima kasih Bu Dewayu atas paparannya dalam kegiatan webinar kali ini. Baik, Bapak Ibu guru semua, sekian tadi paparan dari Bu Dewayu Anom mengenai platform Merdeka Mengajar. Apabila ada yang kurang jelas atau masih mengganjal di hati, kami buka sesi tanya jawab. Ayo silakan Ibu, Bapak.
Oke, ada yang pengen bertanya mungkin? Oh, Bu Agus Ya, ini itu ya. silakan Bu Agustini. Om Swastiastu, Bu Ayu, dan rekan-rekan semuanya. Nah, dalam kesempatan ini, saya mau bertanya, khusus dengan Bu Ayu. Bu Ayu, saya itu kan memang HP-nya itu tidak bisa untuk mendownload aplikasi PMM. Apakah saya bisa menggunakan gawai lain seperti laptop gitu? Apakah bisa? Oke, itu aja ya pertanyaannya ya. Oh ya, itu aja dulu Bu Ayu. Baik, terima kasih. Bagaimana kalau HP saya nggak support gitu ya, nggak support PMM ya. Kalau HP-nya nggak support, kalau saya suruh beli HP, Bu, nanti, waduh sulit gitu ya, nggak apa-apa, Bu. Tapi kita masih bisa gunakan laptop, Bu, ya. Jadi bisa kita gunakan laptop. Eh, Asalkan belajar ID-nya juga ada di laptop. Maka saya bilang tadi, belajar ID Bapak Ibu jangan sekarang disimpan gitu sampai lupa. Aduh, passwordnya apa ya gitu. Aduh, belajar ID saya apa? Itu sudah langsung ada di gawai di HP Bapak dan Ibu semua. Selain ada di HP, juga ada di laptop gitu ya. Jadi kalau mau download, mau main Canva, tinggal klik Canva-nya. Ada belajar ID-nya di sana. Jadi ini fleksibel, boleh di HP, boleh di laptop, boleh di Chrome digunakan untuk platform Merdeka Mengajar ini. Itu Bu Agustini. Begini Bu Ayu, kalau lewat laptop itu, apa kita langsung ngedownloadnya ditaruh di laptop gitu maksudnya? Ya, nggak usah di-download, langsung aja kita ke Google. Ya, Oh, jadi langsung ke langsung Google. ya, jadi langsung aja ketik di sana PMM. platform Merdeka Mengajar ya, langsung di sana. Kemudian kalau kita belum login ya tampilannya memang PMM, tapi nanti kita cari loginnya. Jadi kenapa kita harus login dengan akun belajar ID? Data kita belajar ID kita namanya sudah aktif karena ada yang punya akun belajar ID tapi tidak diaktifasi, tidak digunakan. Ya, jadi sangat sayang kalau itu tidak digunakan. Itu maka ya harus sering-sering digunakan nih belajar ID-nya, diaktifasi. Salah satunya ya melalui platform Merdeka Mengajar ini. Itu Bu Agustini. Ya, terima kasih Bu Ayu atas penjelasannya semua. Baik, terima kasih. Iya, terima kasih. Selanjutnya ada Ibu Yunais, silakan. Selamat siang, Om Swastiastu, Bu Ayu. Terima kasih waktunya, Bu Sucita. Begini Bu Ayu, kemarin saya sudah coba buka IKM-nya. Kemudian di sana itu ini ada tulisan, maaf Anda tidak bisa mengikuti pelatihan ini. Ada 3 pilihan. Kalau Anda sebagai kepala sekolah baru bisa. Yang kedua, kalau Anda sebagai operator, silakan masukkan akun belajar ID kepala sekolah Anda. Nah, kebetulan kan saya sebagai operator di sini. Nah, apakah saya masih bisa ini masuk dengan akun belajar kepala sekolah saya, ataukah memang harus kepala sekolah yang ikut pelatihan ini? Itu Bu Ayu yang saya tanyakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Yunais. Kalau saran saya sebaiknya harus kepala sekolah ya. Harus kepala sekolah yang masuk. Kenapa harus kepala sekolah yang masuk? Karena ada beberapa refleksi, ada beberapa pertanyaan-pertanyaan nanti yang ada di sana gitu. Jangan sampai kita salah menentukan. Dan tentunya sebelum mendaftarkan diri di IKM ini ya harus diskusi dulu. Kayaknya kemampuan kita nih ada di mana di 3 pilihan tadi. Apakah kita ada di mandiri belajar, ada di mandiri berubah, atau kita sudah ada di mandiri berbagi. Jadi diskusikan dulu itu, baru diisi oleh kepala sekolah. Kenapa? Kalau kepala sekolahnya ternyata kok belum bisa daftar gitu. Kalau belum bisa daftar, coba dicek apakah akun kepala sekolahnya sudah add admin PAUD-nya tadi. Kemudian kalau sudah add admin PAUD belum juga bisa, silakan untuk menghubungi layanan help desk ya, atau dibaca kembali tentang langkah-langkah untuk mendaftar di PMM ya. Itu semua ada di sudah ada di PMM.
Ya, jadi itu Bu Ines. Kemudian apakah setelah mengikuti pelatihan IKM ini, apakah lembaga tersebut harus mengimplementasikan kurikulum Merdeka ini di sekolah? Harus pakai kurikulum Merdeka gitu Bu Ayu? Ya, tergantung dari 3 pilihan tadi ya. Tapi nggak langsung di semester yang tanggung ini gitu ya, enggak. Nanti jadi kita daftar sekarang. Kemudian kalau nggak salah ya, karena saya udah dulu daftar, karena saya sudah IKM dulu, itu kita dari jawaban-jawaban kepala sekolah pun sebenarnya sudah bisa diketahui ya bahwa kita itu masuknya di IKM-nya yang mana gitu ya, yang mandiri belajar, berubah, atau mandiri berbagi. Sebenarnya sudah terlihat di sana gitu. Tetapi kita tetap diberikan kesempatan memilih, dan merubah itu hanya maksimal 3 kali. Kita boleh diberikan kesempatan untuk merubah. Ya, saran saya pastikan dulu nih, kalau saya kayaknya kita kalau saya bilang struktur kurikulum tuh ini ya. Struktur kurikulum itu ada yang namanya struktur kurikulum Merdeka, itu ada namanya pelajaran intrakurikuler, jadi itu kegiatan pembelajarannya. Kemudian ada namanya P5, ada kegiatan ekstrakurikuler, itu secara struktur. Kalau kita belum mampu ya kan, KI, KD itu sudah nggak ada di kurikulum Merdeka. Adanya capaian pembelajaran, adanya ATP, alur tujuan pembelajaran. Kita nih kayaknya belum mampu untuk menggunakan itu. Kita masih pakai yang mandiri belajar aja dulu, nggak masalah. Jadi mandiri belajar itu teman-teman masih menggunakan K13 atau kurikulum darurat yang digunakan, hanya saja yang berubah adalah proses pembelajarannya. Ya, kalau dulu kita masih menggunakan proses pembelajaran, misalnya tidak pernah memetakan kebutuhan anak gitu ya. Pembelajarannya masih yang semau gurunya, berpusatnya pada guru. Sekarang menggambar, sekarang ini gitu ya. Itu masih berpusat pada guru tanpa melihat kebutuhan belajar anak saya tuh apa sih. Jadi itu yang kita ubah. Mulai dengan cara apa? Ketika kita membuat kurikulum di K13 itu, hal terpenting yang kita ambil dari kurikulum Merdeka itu apa sih? Oh, kita petakan dulu lingkungan. Jadi petakan lingkungan itu maksudnya apa? Oh, di sekolah saya, dekatnya apa? Oh, ada pura di sekolah, dekat sekolah. Terus ada balai banjar, terus ada lapangan, ada ini, ada ini. Dipetakan. Kemudian petakan lagi orang tua. Oh, orang tua saya kerjanya apa? Ada ini. Apalagi guru saya bisanya ini. Jadi nggak bikin program yang ngawur gitu, yang kalau dulu ya kita hanya copy paste gitu. Nah, di kurikulum Merdeka ini yang prinsip utamanya yang akan kita buat. Tetapi Bapak Ibu belum boleh membuat kegiatan yang namanya seperti Project P5. Itu belum, karena itu ada di kurikulum Merdeka. Jadi yang diambil itu adalah prinsip-prinsip pembelajarannya tadi. Ya. Kurikulumnya boleh tetap pakai kurikulum K13 atau kurikulum darurat. Nah, kemudian kalau dari hasil, enggak usah kita pakai K13, kita tetap pakai kurikulum Merdeka, tapi kita mau belajar pakai yang sudah disiapkan pemerintah aja. Ya boleh, silakan. Berarti Bapak Ibu memilih mandiri berubah. Ya, jadi memilih mandiri berubah. Di mandiri berubah ini apa yang bisa saya lakukan? Sudah ada contoh kurikulum di sana Bapak Ibu ya. Kurikulum PAUD itu strukturnya seperti apa? Sudah ada, boleh Bapak Ibu ambil di sana. Kemudian modul-modul ajar di mengajar tadi, boleh Ibu download. Bapak Ibu download itu, kemudian disesuaikan kembali dengan kondisi. Oh, kalau di sana dia membuat komposnya dengan cara ini di modul, saya mau ubah caranya dengan ini. Ya silahkan, itu adalah mandiri berubah. Yang terakhir mandiri berbagi. Kalau mandiri berbagi biasanya digunakan oleh teman-teman kita yang ada di PSP. Itu Bapak Ibu. Itu Bu Yun. Sebaiknya harus Terima kasih kepala Bu Ayu. sekolah. Ya, Oke, siap. Iya, terima kasih. Wah, ada lagi ini. Silakan Bu Rustini. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya dalam kesempatan ini. Kami sangat mengapresiasi kegiatan yang dilakukan oleh
TK Negeri, mungkin nanti untuk lebih detailnya kami akan sharing langsung ke TK Negeri langsung untuk lebih jelasnya. Nah, di sini saya ingin menanyakan tadi setelah diumumkan bahwa pembukaan untuk IKM kita sudah kami login tadi, sudah kami langsung mendaftar, namun kami ingin menanyakan yaitu tentang kan ada 3 pilihan opsinya itu mandiri atau berubah atau berbagi. Nah, untuk awal kami mulai mendaftar, apakah kami bisa langsung, apakah mulai dari mandiri dulu, ataukah sudah bisa langsung berubah? Nah, itu yang pertama ingin kami tanyakan. Apakah kami langsung berubah ataukah mandiri dulu, biar kami tidak salah, karena terus terang dalam kurikulum Merdeka ini kami akan baru mau mendaftar. Apakah opsi yang pertama atau opsi yang kedua dulu kami lakukan, karena kan sebelum memilih ketiga opsi itu kan kita tidak bisa mengikuti kegiatan selanjutnya. Nah, kemudian kami juga sudah pernah mengikuti pelatihan di kurikulum. Nah, kendalanya setelah kami mengikuti pelatihan di opsi 1, 2, nah kendalanya mungkin kami di aksi nyata. Itu di aksi nyata kami mengalami kendala. Nah, untuk pembuatan aksi nyatanya itu kan ada dari pendahuluan, dari banyak sekali itu yang belum kami ketahui tentang cara pembuatan aksi nyata. Nah, mungkin nanti Ibu Kepala TK Negeri Pembina Karangasem mungkin memberikan kiat-kiat bagaimana sih sebenarnya menyusun aksi nyata selain dokumen-dokumen foto-foto itu pasti sudah. Kemudian dari awalnya itu kan ada tujuannya, ada latar belakang itu yang harus kita buat. Nah, mungkin itu yang akan kami tanyakan dalam kesempatan ini. Terima kasih atas partisipasi yang telah diberikan kepada kami. TK Negeri Kertemandala sudah semua mengikuti. Semoga nanti kami bisa mengikuti jejak dari TK Negeri Pembina Karangasem untuk mengikuti kurikulum Merdeka. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Rus Merdeka. Ya. Oke, Bu Rus, pertanyaannya gimana gitu ya? Apakah harus melalui step by step? Itu bukan langkah-langkah sebenarnya ya yang saya sampaikan tadi. Itu bukan langkah-langkah mendaftar kurikulum, tetapi itu pilihan yang diberikan oleh pemerintah kita ketika kita akan mendaftar IKM. Pilihannya tadi adalah pertama, mandiri berubah. Ya, sudah saya sampaikan mandiri berubah itu ketika Bapak Ibu merasa belum mampu menggunakan struktur dari kurikulum Merdeka. Saya belum mampu gunakan kurikulum Merdeka secara struktur. Saya belum tahu apa itu P5, saya belum mampu membuat yang lain sebagainya. Maka saya masih tetap menggunakan kurikulum darurat atau kurikulum K13 gitu, tetapi menggunakan prinsip-prinsip pembelajaran dari kurikulum Merdeka. Maka ibu kepala sekolahnya akan memilih mandiri belajar. Itu ya, mandiri belajar. Tetapi kalau dari hasil diskusi dari kita kira-kira enaknya milih yang mana gitu. Bagaimana kalau kita pilih mandiri berubah? Ya nggak masalah, dipilihnya mandiri berubah. Nggak harus step by step, tidak. Itu pilihan, bukan langkah-langkah. Ya, oke, pilihnya mandiri berubah saja. Karena apa? Rasanya kita bisa kok mengikuti struktur kurikulum Merdeka ini. Karena kan sudah ada contohnya di PMM. Kemudian modul-modul ajarnya juga sudah ada di PMM, kan? Modul-modul ajar dari kurikulum Merdeka, bahan ajar sudah ada. Kita hanya tinggal download dan ATM sesuai kemampuan kita. Jadi dimodifikasi, ya, modulnya dimodifikasi, kemudian mungkin RPP-nya dimodifikasi sesuai dengan kemampuan kita. Jadi tidak ada salah dan benar dalam kurikulum Merdeka itu. Yang ada prinsip-prinsipnya itu tertuang gitu ya. Kalau misalnya ketika bikin RPP harus ada apa? Ya harus ada
identitas sekolah, kemudian ada tujuan pembelajarannya apa, materinya apa, yang seperti itu. Kemudian rencana asesmennya apa, itu prinsip-prinsipnya itu yang harus ada. Nggak ada salah, nggak ada benar di sini. Yang penting kita tahu bisa mempertanggungjawabkan. Dan modul-modulnya, RPP-nya semua ada di PMM. Ada ribuan yang bisa kita manfaatkan. Tinggal download. Saya maunya sekarang topiknya apa ya? Tentang sampah. Tinggal cari di PMM, mana sih modul, klik yang modul PAUD, ya, fase fondasi, klik di sana, kemudian topik apa, dicari, oh ini ada tentang sampah. Silahkan di-download modulnya. Gitu. Kalau di modul itu misalnya ternyata dia 3 minggu, tetapi saya butuhnya lebih dari 3 minggu, 4 minggu, ya silahkan modifikasi. Saya pakai di sini berarti 4 minggu. Jadi itu teman-teman, silahkan berarti pilihnya mandiri berubah. Kalau lebih mampu lagi di mandiri berbagi. Ya, ini biasanya kalau PSP secara otomatis dia ada di mandiri berbagi. Jadi modulnya udah buat sendiri. Kemudian inovasi-inovasinya mungkin akan lebih beragam kalau di mandiri berbagi. Jadi 3 pilihannya itu, mandiri belajar, mandiri berubah, dan mandiri berbagi. Itu Bu Rus. Mungkin kalau Bu Rus punya tim yang solid, punya yang bisa teknologi nantinya, boleh memilih mandiri berubah. Jadi modulnya semua ada di PMM. Atau mau buat modul sendiri silahkan. Atau hanya tinggal di kreasi, dimodifikasi, download, modifikasi ya silahkan juga gitu. Itu mandiri berubah. Itu Bu Rus. Terima kasih Bu Dewayu atas penjelasannya. Oke. Lanjut Bu Uci. Oke, kira-kira masih ada yang bertanya Bapak Ibu? Iya, Bu Agustini lagi, silakan Bu. Maaf nih Bu Ayu, apa tuh namanya? Dengan pendaftaran IKM-nya itu Bu Ayu, ini ada kendala kami di sekolah karena kepala sekolah kami itu kan kena mutasi. Otomatis karena mendaftar IKM itu kan harus akun kepala sekolah. Bagaimana caranya itu Bu Ayu? Kan Bu Nyoman Suartinya mutasi ke Sibetan, TK Negeri Sibetan. Terus kita mau daftar IKM-nya pakai akun siapa? Kan dia ada di kepala sekolah di sini begitu. Oke. Sudah mutasi. Terus gimana selanjutnya gitu ya? Selama sekarang ini belum gitu ya silahkan digunakan. Tetapi kalau mau ini kan masih rentangnya masih ada sampai bulan Maret ya. Kalau nggak salah ya sampai tanggal berapa tuh Sampai pendaftaran? tanggal 31 Maret. Silahkan nanti kan mau di ini lagi kan, mau di sinkron ulang ya oleh Dinas Pendidikan sudah akan disinkron ulang. Silahkan lapor ke operator dinas bahwa mutasi. Selanjutnya pilih kepala sekolah yang menggantikan. Kemudian upload apa yang diminta di sana untuk kepala sekolah. Setelah itu usulkan kembali untuk akun belajar ID kepala sekolah. Ya, jadi nanti secara otomatis akan mendapatkan akun belajar kepala sekolah yang saya bilang tadi @admin PAUD gitu. Ya, jadi segera aja diproses Bu kalau sudah seperti itu dilaporkan ke Dinas Pendidikan agar Ibu bisa mengejar nanti untuk pendaftaran IKM ini. Saran saya, ya semua teman-teman sudah mulai mendaftarkan diri di IKM gitu ya. Kalau nggak bisa pakai mandiri berubah ya udah pakai mandiri berbagi, mandiri belajar ya. Saya diketawain sama guru. Pakai mandiri belajar ya. Jadi masih boleh pakai kurikulum yang dulu gitu daruratnya, tetapi ada prinsip pembelajaran yang kita ubah. Ngajarnya udah nggak kayak dulu-dulu lagi gitu ya. Kita udah mulai mencoba yang berbasis project gitu misalnya. Itu yang membedakan ya. Boleh diurus segera ke Dinas Pendidikan Bu, ke operator dinas mungkin dengan Pak Sukenaini. Ya Bu Ayu, untuk seandainya nih nanti lolos ya untuk pendaftaran IKM-nya, terus untuk struktur kurikulumnya itu apakah berubah kalau seandainya kita pakai mandiri belajar? Apakah berubah nanti struktur kurikulumnya? Apa sesuai Tidak. dengan IKM? Apa sama dengan K13? Untuk struktur. Kalau di mandiri belajar, Ibu
tetap menggunakan struktur kurikulum K13, ini mandiri belajar ya. Ibu tetap menggunakan struktur kurikulum K13 atau struktur kurikulum darurat K13 yang disederhanakan. Terus yang berubah apa dong? Yang berubah adalah prinsip-prinsip pembelajarannya, tidak struktur kurikulumnya. Yang dimaksud prinsip pembelajaran itu apa gitu ya? Ya misalnya kita sudah melakukan pemetaan nih, ketika menyusun kurikulum sudah terlihat, nggak kayak dulu lagi ya, kalau kurikulumnya tebel, malah nggak ada isinya. Ternyata isinya apa? Hanya data murid selama sekian tahun, data apa lagi isinya itu, data sarpras dan lain sebagainya. Kemudian yang diisi banyak itu teori-teori gitu. Tetapi ketika kita menyusun kurikulum dengan mandiri belajar ini, ya, yang kita ambil adalah mulai prinsip pembelajarannya. Misalnya sekarang mulai melakukan pemetaan, kayak saya bilang tadi, pemetaan orang tua. Berarti, oh saya punya program nih, program kelas orang tua dari hasil pemetaan. Itu ada di kurikulum. Nggak hanya, saya ada kok program ini, ada program ini, ternyata baru dibuka kurikulumnya nggak ada gitu ya. Itu artinya ya bukan dari hasil ini ya, bukan. Apapun yang kita lakukan itu ada di kurikulum. Jadi sudah ada di sana. Itu yang membedakan. Kalau dulu kan kadang program sekolah itu malah nggak ada di kurikulum gitu ya. Ya, isi kurikulumnya data aja banyak gitu ya. Nah, sekarang kita ubah. Kurikulum tidak harus tebal, tetapi tapi strukturnya itu benar. Terus kalau saya milihnya mandiri berubah gimana? Ya, struktur kurikulumnya ya pasti berubah kalau sudah memilih mandiri berubah sesuai dengan struktur kurikulum merdeka. Struktur kurikulum merdeka ada apa sih? Bapak Ibu bisa cari di platform Merdeka Mengajar. Sudah ada semua. Struktur kurikulum PAUD seperti apa, sampai contohnya seperti apa sudah ada. Itu Bu Agustin. Terima kasih Bu Ayu atas penjelasannya. Semua. Oke, tadi jawabannya Bu Rustini belum yang aksi nyata ya. Saya lupa. Bu moderator tidak mengingatkan saya juga ya. Maaf ya Bu Bu Rus ya. Terus bagaimana dengan udah ngerjain modul tapi nggak bisa aksi nyata gitu. Sebenarnya sangat mudah dalam membuatnya ya aksi nyatanya. Ibu-ibu tinggal membaca di aksi nyata itu apa sih yang mau dibuat, yang mana. Kan ada beberapa pilihan aksi nyata. Kemudian kita hanya tinggal mengikuti langkah-langkahnya gitu. Oh harus ada ini ya pasti lolos gitu. Nah untuk sampai detailnya gimana lolos aksi nyata, nanti kami akan membuat webinar lagi tuntas aksi nyata di PMM. Jadi nantikan episode selanjutnya dari komunitas belajar TK Negeri. Kalau mau datang ke TK Negeri, pembina, silahkan nanti ada tim-tim saya yang sudah siap untuk belajar bersama. Jadi welcome. Dengan tangan terbuka, hubungi Bu Humas saya yang tadi, Bu Sucita Ratni. Ya, tinggal disampaikan, dikomunikasikan. Ya, kapan-kapan boleh belajar bersama di sini. Jangan lupa bawa rujak, tipat. Siap. Terima kasih. Siap. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Uci. Iya, terima kasih Bu Dewayu. Kira-kira masih ada yang bertanya ini Bu, Bapak? Ya. Atau sudah cukup dulu sambil menunggu episode selanjutnya? Sudah cukup ya Bapak Ibu, Bu Ibu. Ini banyak yang on cam nih. Kalau besok-besok on camnya banyak-banyak ini, besok kami nggak kasih ini dah. Tidak kami kasih, tidak kami kasih. Kita nggak buat webinar lagi dah kalau off camnya banyak ya. Masa saya sudah buat webinar apa? Saya nggak ngelihat wajah-wajah Bapak Ibu semua nih. Aduh, kasihan dong kita. Aduh, ada Pak Ronald Pasaribu. Salam kenal Bapak, Bu Herawati.
Ya, salam kenal dari kami. Terima kasih sudah hadir di sini. Ada siapa lagi nih ya? Ada Bu Lili Wahyu. Terima kasih. Salam kenal dari kami. Ya, semoga di 2 minggu ke depan ya, kalau tidak ada halangan, kita akan belajar bersama lagi tentang tuntas aksi nyata di kurikulum Merdeka, gitu ya. Tuntas aksi nyata di pelatihan mandiri platform Merdeka Mengajar. Jadi kalau tidak ada pertanyaan, mungkin sedikit pesan dari saya, Bapak dan Ibu. Sebagai seorang guru ya, kita tidak bisa menuntut murid-murid kita untuk belajar ya. Jadi pesannya selalu belajar gitu ke anak-anak. Jangan lupa belajar yang rajin, jangan lupa belajar ini, belajar itu. Tetapi ternyata kita sebagai guru yang nggak pernah belajar gitu ya. Kita tidak membekali diri kita ya. Karena ilmu, teknologi itu akan selalu berkembang, Bapak dan Ibu ya. Ketika kita sudah tertinggal beberapa langkah, maka untuk mengejar kembali ketertinggalan itu akan menjadi sesuatu hal yang sangat-sangat sulit. Ya, udah ketinggalannya jauh aja gitu ya. Maka inilah fungsi kita belajar dalam sebuah komunitas. Bapak Ibu, saya sangat percaya seperti itu. Ketika kita berada di lingkungan komunitas yang orang-orangnya sukses, orang-orangnya suka belajar, orang-orangnya yang punya mindset berpikir bahwa saya harus berubah, saya siap untuk belajar, maka kita pun akan tertular itu. Tetapi ketika kita berada di lingkungan orang-orang, di lingkungan teman-teman yang tidak pernah berbagi ilmu, berada di lingkungan teman-teman yang berprinsip belajar bukan hal yang utama, maka saya sangat yakin Bapak Ibu tidak akan bisa berubah, tidak akan bisa ke arah yang lebih baik. Wah, ada Bapak Darwis. Selamat siang, Pak Darwis. Ya, terima kasih sudah hadir Bapak. Ya, itu pesan saya Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu semua bisa menjadi guru-guru yang selalu terbuka akan perubahan ya. Jadi belajarnya tuh sepanjang hayat. Tuntaskan platform Merdeka Mengajar ini, jangan lagi berharap ya, nggak usah PHP ya. Kiranya saya dipanggil sama pemerintah buat belajar tentang kurikulum, sudah tidak ada. Jadi perubahan pola pikir ya, perubahan pola pikir ke arah yang positif ya, maka itu akan menjadi bekal kita untuk menjadi guru-guru yang lebih baik lagi. Kalau gurunya nggak belajar ya, jangan pernah menuntut muridnya bisa belajar ya. Kalau gurunya nggak pintar, jangan pernah menuntut bermimpi muridnya bisa jadi orang pintar gitu. Ya, kalau gurunya tidak berubah, jangan pernah Bapak Ibu menuntut anak-anak kita bisa berubah. Karena semua yang kita lakukan itulah yang akan tercermin dari anak-anak kita. Saya nggak pernah belajar, saya nggak pernah berubah, saya nggak pernah belajar PMM, tapi murid saya sukses. Itu suatu kebetulan, karena dia belajarnya di jenjang-jenjang yang lain. Karena dia belajarnya di tempat yang lain, gitu, tidak dengan Bapak Ibu yang tidak mau belajar. Ya. Jadi ya kayak tadi, mereka udah nggak butuh lagi rasa garam, gula, gurunya tetap aja setiap mencicipi rasa pakainya itu, dan itu. Itu ya, Bapak dan Ibu. Jika tidak ada pertanyaan, sudah tidak ada pertanyaan ya. Terima kasih, Bapak Ibu. Boleh kita foto bersama sebentar. Mungkin kameranya dibuka-buka. Ya, saya ingin melihat ada kenangan bagi kami ya. Wah, ini loh webinar kami TK Negeri Pembina Karangasem, webinar dari komunitas belajar kami di sini. Ya, yang banyak ada Bapak Ibu guru yang sudah bersedia hadir bersama kami di sini. Ya, kalau yang memungkinkan kami persilahkan untuk buka kamera. Kalau yang tidak memungkinkan ya salam. Oke, sekali lagi terima kasih. Yuk, kita boleh senyum ya. 1, 2, 3. Ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu sudah hadir di sini. Terima kasih. Semoga lihat terus ya di PMM webinar kami perkiraan 2 minggu ke depan. Ya, tuntas aksi nyata di PMM. Terima kasih semua. Selamat siang, Bu Uci. Silakan tutup. Terima kasih. Sukses Bu Ayu.
Sama-sama. Ya, terima kasih. Izin end meeting ya. Terima kasih Pak Ronald, silakan.